Salam. Pagi Bu. Selamat pagi menjelang siang. Debbie, kedengaran tidak suara Ibu Rika? Debbie katanya mau ke Bali nggak jadi ya? Apa? Debbie bukan di Bali ya? Enggak di Bali, besok baru pergi ke Bandung. Oh, besok baru pergi ke Bandung. Tolong. Tolong berikan dong. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang, mari kita silakan buat sikap doa yang baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu tunggu dulu. Kita Afra. Ini dong. Sudah berdoa. Ada kemana? Oke, semua sudah? Jangan digarukin terus, ya mukamu udah merah-merah. Lebih merah. Enggak, ini luka-luka deh kalau garuk itu sampai luka. Segera terlihat. Oke, berdoa menurut berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kemarin sudah sampai di halaman 128. Nah, sekarang di halaman 128 ini kita akan mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi, kita sendiri. Ya, jadi ketika kamu membaca sebuah cerita fiksi, ya, contoh ya, Ibu waktu itu kan lagi tren itu Frozen ya, cerita Frozen. Ibu membayangkan Ibu menjadi seorang yang menjadi princess itu, di mana dia pegang apa aja langsung menjadi es ya, kayak seru gitu. Ya. Makanya pokoknya film-film fiksi yang tidak ada di dunia nyata, ketika kita baca, Ibu seperti membayangkan. Ya. Bukan fiksi, bukan? Iya. Menurut kamu bagaimana? Iya. Film fiksi. Ya. Jadi secara tidak langsung ya, ada juga yang nggak buah malas, biasa aja tuh. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Ibu pernah nonton fiksi itu seperti pernah ya, namanya apa ya, tentang dunia. Jadi manusia itu dipersiapkan itu dia tidak salah, dia seorang tentara. Jadi ada 5 orang per 10 orang, tapi yang berhasil hanya satu yang bisa bertahan hidup yang dikirim ke luar angkasa pada saat itu. Namanya apa yang bukan nonton film itu? Jadi dia tuh ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya, tapi akhirnya dibunuh. Kenapa? Karena dia itu jadi dibilang menjadi manusia juga, malah jadi seperti monster, malah membunuh. Pokoknya dia itu bertahan di udara dingin. Terus Ibu pernah nonton nggak? The Titans? Ya, Titans. Sampai dia tuh kulitnya itu berubah jadi tidak peka dengan ini ya. Padahal dia punya anak, punya istri, tapi dia akhirnya tinggal sendirian di luar angkasa. Oh iya. Kalau ada Titan yang di Titan kan kayak tulis dia bisa melihat di dalam kegelapan. Jadi dia sampai itu gelap sekali, gelap gulita dan tapi dingin. Dia sendirian. Dan dia bisa bertahan hidup, semuanya dibunuh. Memang dia dikirim ke planet. Jadi itu seorang ilmuwan ini berkata bahwa bumi ini sudah rusak, sudah tidak layak lagi dihuni oleh manusia. Oleh sebab itu dia melakukan sebuah penelitian untuk manusia itu bisa hidup di planet lain. Kita nama planet apa? Titan sih kalau nggak salah. Ini kenapa dibunuh? Ini kenapa? Karena bukan dibunuh, manusia itu diubah untuk menjadi manusia yang bisa hidup di planet. Tapi di antara 9 ini akhirnya mereka bukan berubah menjadi
orang yang membunuh manusia. Yang jadi kan jadi monster, jadi kayak monster gitu. Akhirnya kenapa dibunuh mereka? Apa? Fiction. Nggak tahu ya, ceritanya dan sabar. Tadi kan dia, nanti kamu bisa lihat sendiri. Namanya apa? Hah? Namanya apa? The Texas. Oh, kira dong film. Karena ibu sedang film baru ya, entah itu film Indonesia ataupun film asli, film asing ya, bahasa asing ibu pasti akan tonton. Seperti nanti akan rilis sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 The Marvel kan? Marvel ya. Ada yang baru. Jadi film berikutnya udah mulai. Kita nonton ini. Oke. Ya, jadi kita lihat jadwalnya dulu ya. Oke. Stop. Sekarang itu akan bercerita pura-pura di angkasa. Sama bioskop, Bu. Hah? Nonton udah ke bioskop. Boleh. Tapi biasanya anak yang sudah divaksin. Kalau yang belum vaksin belum boleh. Ya, yang belum. Ada. Jangan, kalau yang belum jangan ya. Oke, dengarkan baik-baik. Alkisah pada zaman dahulu. Adrian, tinggallah keluarga kura-kura. Mereka tinggal di angkasa. Keluarga kura-kura sangat terkenal karena kebaikan dan keramahannya. Suatu ketika keluarga ini dipuji oleh penjaga langit. Penjaga langit menghampiri keluarga kura-kura dan menyamar menjadi seorang pengemis berwujud kera. Dan kalau tidak bawa ya sudah duduk dengarkan. Ya. Saat ini kita kan hanya mengkaitkan peristiwa, tidak menulis, mendengarkan saja. Penjaga langit ingin tahu siapakah di antara keluarga tersebut yang paling baik hati. Sesampai di rumah keluarga kura-kura, ia meminta makanan kepada keluarga tersebut. Akan tetapi anak kura-kura menolak dengan halus kepada pengemis tersebut. Sang pengemis pun terkejut. Akhirnya sang pengemis membuka penyamaran. Warga kura-kura kaget dan malu. Akhirnya warga kura-kura meminta maaf kepada sang penjaga langit. Nah, berdasarkan cerita ini, ya, kita dapat mengetahui bahwa tokoh kura-kura dalam kehidupan nyata tidak ada yang tinggal di angkasa. Tapi ingat, ini adalah fiksi, tidak perlu dipercaya ya. Akan tetapi dengarkan, sifat, perilaku, peristiwa yang dialami oleh para tokoh ini cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar tidak? Bisa sifatnya hati, ramah, tidak baik, ya. Itu pasti ada. Tidak, Bu. Ya. Ya. Kura-kura tidak bisa apa? Kura-kura kan nggak ada sifat. Ini adalah cerita fiksi, yaitu fable. Di mana hewan bisa berbicara, hewan ini bisa seperti manusia di dunia, ya. Hewan yang bisa mati karena kan memang makhluk hidup. Tapi tiap kali saya punya kura-kura dikeluarin, tiba-tiba kayak saya lagi manjain pasti itu ada di bawah sih, itu kan ada sini berhenti. Kelihatannya pelan, tapi ternyata cepat juga ya jalannya ya. Orang lagi dalam, saya hampir udah mau pijat, jadinya kayak jalan-jalan keliling-keliling. Iya, kura-kura itu jangan makanya muter-muter ya. Ini istilahnya ya, datanya jarang. Iya, pasti ada kakaknya. Terus nggak pakai baju. Iya, dia sekali yakin ya. Nah, stop, dah cukup. Kemana-mana pergi bawa rumah ya. Coba kalau kita bawa rumah kayak Mereka dia. kenapa? Dia mau keluar dari dulu. Nah, stop. Oke. Tadi
Tiba-tiba ada orang datang ke rumah kamu, meminta makanan. Yang pasti kalau di apartemen tidak bisa orang sembarangan masuk, ya kan? Terus kalau di kompleks juga tidak boleh sembarangan orang bisa masuk juga, ya. Tapi kata Silvi di kelas sebelah, ada juga Bu, kalau misalnya satpamnya meleng, kalau satpamnya tidak lihat tiba-tiba ada orang datang. Tapi biasanya seorang yang mengemis atau yang minta-minta itu jarang. Biasanya adanya di pinggir jalan. Kayak kemarin ibu tuh pulang sekolah. Pokoknya ini menjelang libur Lebaran, jalanan sore hari ini macetnya luar biasa. Ibu Rika naik motor itu hampir 1 jam pulang rumah. Pakai motor bisa selip sendiri. Makanya Ibu bisa naik motor. oh bisa. Coba pesawat Ibu Rika belum bisa. Hah? Kenapa? Oh ya nggak bisa nyetir. Ibu Bisa apa tuh naik apa tuh namanya? Ada Ibu Rika yang kamar. Oke, sudah stop. Dan lanjut ya. Lalu, oke, dengarkan. Iya Bu. Dari kawan. Ada di kafe mana nih? Nah, karena kemarin macetnya luar biasa ya. Itu nggak sengaja Ibu Rika lihat ada seorang tunanetra, bukan pengemis ya, tunanetra. Ya, seorang tunanetra yang berjualan, yang sudah tua dan jualan bangka, ya laki-laki. Dan kalau hidup, bukan tunanetra itu tidak bisa melihat. Jadi dia jalan pakai tongkat. Ya. Makanya ketika Ibu Rika pernah suatu hari dulu ya udah lama sekali dilarang berprosa. Ya, jadi ketika Ibu Rika lagi jalan, nah waktu beberapa tahun yang lalu, udah lama lah, beberapa tahun yang lalu, ada tunanetra Ibu Rika kasih uang, tapi dia marah, saya ada uang, dan saya bukan pengemis. Oh Ibu Rika situ malu ya, maksudnya Ibu Rika mau membantu gitu, kan dia kan tukang pijit, ya dia kan tukang pijit dan dia berjalan jauh, kasihan kan, gak ada yang mau pijit, jadi kasih uang buat dia untuk ongkos atau beli makanan, tapi dia marah. Nah sejak saat itu Ibu Rika paling anti memberikan uang secara cuma-cuma. Pasti kalau dia jualan apa pasti Ibu Rika beli, walaupun Ibu Rika nggak makan, ya pasti Ibu nanti Ibu beli, Ibu kasih ke Misalnya orang lain, mau makan yuk kita makan sama-sama. Biasanya begitu ya. Nah, apa yang ngomong apa? Ada anak muda yang nongkrong, mau makan dulu nggak? Makan di kamera, pakai Indomie gitu. Biasa seperti itu. Nah dulu dong, aku nggak diajak. Kamu jauh sih. Coba kamu dekat, nanti kita makan bareng ya. Nongki bareng. kita makan Ibu dong. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Kita makan kira Bu. Tapi Heidi Lo servisnya oke ya. Bisa makan es krim, mochi gratis ya. Ya Bu, takkan kita Bu. Gila. Dapat apa aja? Gila. Oke, lanjut ya. Nah dulu sebentar. Lalu akhirnya, ketika Bapak ini jualan, Ibu tanya, oke, ini harganya berapa? Ini harganya berapa? 20 juta. Nah akhirnya dia bilang, oh Bu ini 20, ini ada 20. Oke, saya beli yang ini. Ibu beli yang paling murah, lalu silakan Pak, sisanya diambil aja. Udah selesai. Oh terima kasih Bu ya, terima kasih. Ya nanti Pak jangan di tengah-tengah, di pinggir saja soalnya di jalan raya mobil banyak. Ya Bu terima kasih. Ibu Rika tinggal. Jadi kenapa? Ketika kalian kelas 3 dan kelas 3 atau kelas 4 Ibu Rika lupa ya, Ibu selalu bertanya sama kalian yang hari, pernah nggak kamu? Apakah kamu hari ini sudah melakukan sebuah kebaikan? Oh iya Bu, oh saya berbantu Mama. Lalu Ibu Rika kasih permennya, kayak yang permennya bukan, masih ada. Ibu sampai beri berapa banyak lagi? Ternyata tidak ngajar lagi, kasih ke 4. Aduh, nggak ngajar. Ya udah kasih gitu aja. Listrik,
yang baru. Bukan, Oh, Batmanson. jadi lumpur di jalan-jalan. Ampun, bangun banget. Ini sih ada itu orang Oh, bukan buta, tunanetra. Jangan bilang buta, nggak sopan, kan kasar, bisa sedih loh pasti. dia nggak bisa lihat. Oh, tidak bisa melihat. Lalu, Terus itu ada ini siapa ayam? saya Hah? tapi dia nggak tahu saya nggak bisa lihat. Berapa? Oh, tapi kasih uangnya aja. Oke, bagus. Oke. Enggak, jadi kan kalau beli makanan, karena saya pernah kayak gini. Jadi, Dengerin. jadi sebelah di bawah sekolah kan ada di situ kan. Nah, Foto ada yang namanya sering jualan, kan? Dan ini sekarang kenapa nggak depan? Gara-gara nggak punya itu apa? Nggak punya promosi atau apa gitu. Nah, jadi saya mau ambil dulunya. Jadi saya kasih uang ke pedagangnya, saya kasih dia uang, kan? Lalu makanannya saya nggak mungkin makan, saya kasih uang dia. oke, bagus. Oke, sudah saatnya sekarang. Nanti kita lagi berprosanya. Sekarang kita lihat dulu. Orang India. Orang India. Yes. Kita lanjut. Sekarang kita akan ke liburan ke Boska. Mana ya Boska ya? Boska di Lembang. Tapi siapa namanya? Alicia, bosan bu, aku nggak mau. Apa itu Boska? Padahal kalau udah kesini, siapa yang sudah pernah ke Boska? Iya, betul. Iya. Oke, siapa yang sudah pernah ke Boska? YouTube apa? Oh, Matthew. Kasih tahu Boska ya. Boska itu ya, Bu? Iya, Boska. Itu di mana, Bu? Ada di Lembang. Oke, di Lembang. Ini ya. Ini teleskopnya sangat besar sekali. Udah. Itu bisa masuk, Bu. Iya, kita bisa masuk dan kita bisa melihat. Iya. Bukan masuk ke teleskop. Di sini ada teleskop besar dan kita bisa melihat. Surabaya ya? Iya. Nah ini dia bentuknya itu hanya lingkaran di tengah-tengah. Nama dia disebut observatorium ya. Nah ini kalau dari atas kita lihatnya seperti ini. Ayo Bu, yang masih punya aku. Menarik ya. Dulu mau pernah lagi dong tadi Apa? tadi nggak kelihatan. Tadi juga nggak kelihatan. Nah, iya, ini kan bawahnya. Nah, ini kalau dari atas kita begini. Bentuknya memang lingkaran. Dan ini bisa terbuka lebar. Waktu itu pernah ada fenomena alam itu apa ya waktu itu ya? Kalau tidak salah di malam hari ya kalau gerhana bulan ya. Itu kita bisa lihat dari sini. Terang sekali. Suka itu coloknya sih. Hah? Coloknya. Ini Indonesia punya lah. Ini di Indonesia. Iya, di Lembang. Yuk, kita baca dulu paragraf pertama supaya jelas ini ya, supaya jelas. Paragraf pertama, short. Sampai mainan baru ya. Mainan baru belakangnya 30. Lalu mainanmu sampai ayah. Ayah yang mana Bu? Ayah Ya, mainanmu sampai ledek ayah deh, sampai ledek ayah. Silakan Casey. Ya, lalu Bu, ayah sampai kuning tron. Silakan Jason. Adrian yang sekarang selalu berprosa. Dari aku sampai di utara. Padahal dulu Adrian pendiam loh ya. Ya, aku di utara.
Nanti udah pernah di langit nanti. Lalu ketiga sampai Orion, Matthew. Lalu rasi bintang terakhir, Liuci. Sangat bermanfaat, Joel. Sampai astronomi. Dan terakhir silakan Auri. Ya, silakan. Berikut ke Boska. Kemudian lalu aku bertamasya ke Lambang. Lalu saya ibu dan adik. Lembang. Bandung. Saya ibu dan adikku. Di sana aku mengunjungi salah satu tempat wisata yang terkenal. Dengan poin saya yaitu awalnya aku tidak setuju karena katanya pasti akan membosankan karena melihat benda dari kelompok saja. Aku lebih berminat pergi ke pusat Berbelanja. dan membeli mainan baru. Oke. Lanjut. Siapa tadi? Daisy. Desi, cepetan mau Mbak. Ayo Desi. Ayo dong Desi, kasih kelas dong. Pasti lebih seru. Ujar mengulas kepada ayah. Iya nak, kamu jangan terlalu boros. Cobalah sesekali menikmati liburan sambil belajar mengenal astronomi. Ibu mulai merayu. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Ya Bu. Doni pasti bosan. Jawabku. Iya nak. Kita lihat saja siapa yang ingin berlama-lama di sana. Doni atau ayah. Hehe, bebek ayah. Bu, ayah. Ibu sempat deh akhirnya. Enggak. Ayah. Ayah. Akhirnya aku memutuskan ikut bertamasya ke Boska bersama keluargaku. Di sana kami akan masuk ke observatorium. Suasana di sana di sekitar observatorium itu masih asri, hijau dan sejuk. Setelah masuk ke ruangan, kami dipandu oleh seorang peneliti di Boska bernama Pak Fakni. Beliau memaparkan sekilas mengenai observatorium dan segala hal tentang astronomi. Di sana kami juga dijelaskan bahwa ada 5 buah jenis teleskop. Di antaranya teleskop Wanda Base, refraktor Bomber, Cassegrain Bottle, dan refraktor Ultraviolet. Dengerin dong.
Rasi serta kedua yaitu ibu rasi bintang ini menunjukkan arah selatan atau warna rasi bintang selatan ini mirip seperti ikan pari. Rasi bintang ini adalah yang paling jelas dan dapat menunjukkan arah selatan ketika menjelang malam hari. Bintang ini adalah bidang pada yang sekarang hari kacanya. Tiga, rasi bintang ini bentuknya mirip balapan, yang ini kemana yang menunjukkan arah rasi. Aku pernah menyaksikan rasi bintang berarti mirip keunikan dari rasi bintang yang digunakan sebagai penanda waktu di masa sekarang bisa pamer. Tidak bintang paling terang rangkaian Rasi bintang terakhir yaitu Scorpio. Rasi bintang ini memiliki bentuk yang mirip dengan sebagai arah selanjutnya. Aku menafsirkan rasi bintang ini sebagai paradigma masa sekarang. Ulikan bintang ini juga terlihat sepanjang tahun di satu seperti kali Samaya yang selalu berada di depan. Bintang ini juga indah seolah-olah seperti bunga yang sedang bermekar. Sangat bermanfaat paling merusakan selain sangat kreatif pada pendidikan dan tidak mempelajari sini. Kepada ibu, ya, ini maaf ya. Kalau sudah di sini sangat menyenangkan. Waktu dengan sekali kawan keluarga. Ibu, oke. Sekarang ibu mau tanya, ya, apa peristiwa ini pada berjalan aja ya? Berarti tadi mau jatuh. Iya, aku jangan. Dia bosnya kayak jadi tahu. Iya, karena dia duduknya agak diem gitu. Aduh, beda. Bukan beda rata-rata tuh nanti sengaja jatuh orang yang mau dekat sama cowok. Sekarang peristiwa. Jadi pada cerita ini, apa peristiwa apa? Doni dan keluarga pergi ke Moskwa. Doni dan keluarga pergi ke Moskwa. Sebelumnya Doni ini mau tidak dia? Tidak. Mau. Ternyata ketika datang ke Moskwa menarik tidak di sana? Tidak. Kalau bilang tidak, kamu belum pernah ke sana. Mendorong. Ya? Iya, ada. Kenapa? Iya, mitologinya tentang kasih bintang kan? Iya, itu menarik loh. Berarti kalau ke sana udah pernah sekali, pengen ke sana lagi. Tapi lebih menarik lagi kalau ada fenomena alam. Misalnya kita harus lihat dari teropong ya, tapi biasanya harus pakai kacamata khusus supaya mata kita tidak rusak. Kacamata minus ibu yang mati. Enggak, biasanya kalau matahari begini dia nggak perlu. Kita pasti lihat fenomena alam atau benda-benda langit itu bagusnya di malam hari. Tapi kalau ke sana tuh biasanya diberikan sore ya, sama pagi juga bagus ya. Tapi kalau pada sore kok mulai kenapa? Kalau bisa dibukanya pagi sampai sore, ya. Kecuali kalau ada fenomena alam. Itu yang bisa kamu yang seorang peneliti yang ingin melihat bisa lihat dari sana. Ibu bayar nggak Bu? Iya, ini murah kok, nggak mahal. Bilang aja 1 juta. Cuma 20.000. Oh. Bukan masalah mahal atau murah, tapi biaya untuk merawat itu nggak bisa sembarangan. Bawarnya bersih atau? Hah? Bersih lah tempatnya. Sekarang kalau nggak bersih orang tidak akan mau pergi ke museum kan. Terus ya toh coret. Oke. Lalu
Nggak mau tiba-tiba. Pernah. Kamu kemana biasanya kalau kayak gitu? Iya, kemana-mana. Hah? Kemana-mana. Ke restoran. Ya. Iya, Ibu Rika paling sering. Mah nggak mau restorannya jelek. Wah, kita sama Makannya enak. Ini enak. Biasanya aku bener. Restoran jadul. Apa sih namanya Ibu Rika dulu tuh? Ini nggak mau nggak enak. Ayo cobain dulu. Ketika kita sudah masuk, wah ternyata tidak ini. Oh, ke Pig Hunter. Dari kota. Jalan bawa anak-anak Ibu Rika kan? Kantor. Mah, apaan sih ini mah Pig Hunter? Emang ngapain kita mau nembak-nembak babi? Enggak, sini makanannya kuning ini ya. Sini ada yang muslim nggak? Mohon maaf ya. Yang muslim ya. Ada. Ayo. Let's go. Oke, dengerin lagi. Terus akhirnya Ibu Rika, kamu tahu dari mana bahwa tempat ini? Itu pokoknya si Eugene ya, ngajakin ke sana ya. Dulu reunian dengan teman-temannya ya. Dan ternyata ketika kita masuk, dengerin, di Pig Hunter ternyata tempatnya menarik ya, dan makanannya juga enak-enak ya. Kenapa? Karamel udah geleng-geleng, kenapa nggak doyan ya? Tapi kameranya ada. Kenapa? Karena ada abang. Bawa apa sih? Enggak tapi gimana banget. Oh, tadi sekarang kurang Kurang doyan soalnya Sekarang juga nggak ada ya? belum coba lagi. Jangan itu. Sekarang ada bentuk baru lagi. Ya, bagaimana apanya? Apa aja yang penting gratis. Ya, nggak perlu bayar. Oke, nah dengerin. Terus kadang-kadang Ibu Rika suka jalan, suka pergi ke Jogja. Itu ada tempat-tempat yang jadul yang dianggapnya biasa. Mie godok Jawa, enak sekali. Dan sekarang apalagi anak Ibu Rika, dia ambil kuliah, ambil sekolah travel. Jadi dia tuh sekarang mencari kuliner makanan yang jadul, makanan yang zaman dulu. Ya. Jogja, tapi Jogja cuma tulis Jogja cuma yang banyak tempat banyak besar. Di mana? Kita pernah naik bokar di sini. Mau awalin banyak. Buat bunuh orang. Gampang main HP. Mau nggak bohong? Lihat ya HP-nya Ibu Rika suka ya, Ibu ambil ya. Nanti mamanya atau papanya terus diceritain. Ya, Matthew juga tadi. Perjanjiannya, perjanjian Ibu Rika, kalau yang pegang handphone, buka handphone, berarti tadi YouTube lagi ya, si YouTube ya. Kalau teman sebelah bilang teman kita di rumah adalah YouTube. Ya. Juga sana tanya dong. Apa sih benar peduli banget sama orang ini? Suka cowok. Peduli bagaimana? Emang apa memang lagi isi udah mulutnya. Oke. Dengerin. Oke, stop. Sudah lanjut ya. Oke, stop. Oke. Jadi, nanti kalian masing-masing harus bisa mencari peristiwa yang dialami tokoh dengan nama pribadi kamu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini yang dari bosan itu juga menyenangkan. Sama seperti Alicia tadi di kelas 9 bilang. Dengerin. Udah saya mau ke toilet, Pak. Enggak. Dia bilang gini, disuruh ke sekolah, nggak mau, males ke sekolah, tapi ketika sudah di sekolah, senang sekali ikut misalnya. Iya, karena di rumah temannya sama YouTube aja. Belum lagi kalau belum buat kayak domel-domelin sama mama ya. Udah gitu, lebih pusing di
jumpa ya. Untuk malam gombel sama Ibu Rika ya, ngobrol selesai ya. Baru boleh istirahat. Tapi memang menyenangkan. Sama kayak Ibu Rika. Ibu Rika tuh lebih senang dengerin semua murid masuk. Kenapa? Karena Ibu Rika langsung koreksi buku. Gak rusak nih, Ibu Rika pakai kacamata gara-gara sering online matanya jadi rusak ya. Tapi matanya ini bukan rabun jauh ya, tapi rabun dekat. Makanya Ibu Rika kalau nggak pakai kacamata bisa lihat dari jauh. Tapi ketika dari dekat matanya langsung begitu. Pusing. Bayang. Enggak. Karena Ibu Rika bukan minus. Ini pusing deh Bu Rika, saya mau pakai kacamata burung kan. Tapi kalau saya tapi kalau duit terang. Satu orang Bu, bunda saya. Bunda. Siapa itu Bunda? Bunda saya. Oke. Sudah? Jadi nanti ketika Ibu Rika bacakan sebuah cerita, dengarkan baik-baik. Ibu akan menilai untuk tema yang 9 ini yang terakhir. Masing-masing harus bisa mengkaitkan tokoh yang ada. Halo? Halo. Ibu mau mengulangi lagi ya, 2 kali ya. Yang ada di dalam cerita ini dikaitkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, paham ya? Tapi bukan berarti kamu sama dengan tokoh ini. Misalnya nanti ceritanya tentang tokoh ada yang sekitar kita. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Jadi sekarang Ibu rekomendasikan kalian untuk libur Lebaran. Jangan lupa untuk jalan-jalan terus. Selamat Lebaran. Aku mau ke Lebaran. Jadi, kita janjian yuk Bu Rika, yuk kita ke Bosca. Ayo berangkat lagi sore-sore. Ayo. Gue coba tanya apa tuh kan siapa sih namanya? Siapa? Ayo kita arrange yuk, kita lihat ke Bosca. Ya yuk Bu, kita lebaran Bu. Ibunya sama kita musik. Gak apa-apa liburan. Liburan mau berisik, mau rame-rame, mau gokil-gokilan. Masa jangan